Halo semuanya, bertemu lagi pada pembelajaran fisika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang pemuaian sampai pada pemuaian panjang. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan, kamu mampu menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Pernahkah kamu memanasi air hingga mendidih seperti ini? Mengapa ya airnya bisa meluber atau tumpah? Atau mengapa kabel listrik dipasang longgar pada siang hari? Pada rel kereta api, biasanya dibuat ruang atau celah. Ini biasanya berfungsi untuk mengurangi resiko kecelakaan saat terkena terik matahari. Nah, mengapa perlu dibuat celah ini? Untuk memahami fenomena tersebut, mari kita pelajari tentang pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya perubahan suhu. Apakah yang bertambah itu adalah panjang, luas, ataupun volume suatu benda. Jika suatu benda mengalami pemuaian, itu terjadi karena dia menerima energi panas atau energi kalor. Jika suatu benda didinginkan, akan mengalami penyusutan. Artinya, ukurannya akan semakin kecil atau berkurang. Pemuaian terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Pada benda padat, terjadi pemuaian panjang, luas, maupun volume. Sementara, pada benda cair dan juga gas, hanya terjadi pemuaian volume. Pemuaian zat padat yang pertama yaitu pemuaian panjang. Saya memiliki sebuah batang logam dengan panjang mula-mula L0. Batang logam ini saya panaskan sehingga mengalami pemuaian dan panjangnya bertambah sebesar delta L. Maka, besarnya delta L ini bisa dicari dengan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Besarnya pertambahan panjang sama dengan panjang mula-mula dikali koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhu. Koefisien muai panjang ini atau alfa merupakan bilangan yang menyatakan besarnya pertambahan panjang suatu bahan tiap satuan panjang jika suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Atau dituliskan alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Setelah L0 ini tadi dipanaskan, sehingga bertambah sebesar delta L, maka akan diperoleh panjang akhir. Panjang akhirnya dituliskan LT. Maka, besarnya panjang akhir daripada logam ini sama dengan panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Atau LT sama dengan L0 ditambah delta L. Maka, LT sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Atau dituliskan LT sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Besarnya koefisien muai panjang suatu bahan atau suatu benda tergantung dari jenis bahannya. Apakah aluminium, tembaga, atau baja. Nah, koefisien muai panjang beberapa zat bisa kamu lihat pada tabel berikut ini. Atau bisa dilihat dari buku cetak halaman 127. Contoh, sebuah logam sepanjang 2 meter dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius
Jika panjang logam bertambah menjadi 2,0019 meter, tentukanlah jenis logam yang dipanaskan. Nanti kamu tentukan apakah logamnya timah, aluminium, kuningan, atau yang lainnya. Nah, untuk menjawabnya, mari kita selesaikan soal ini. Nah, diketahui di soal, panjang mula-mulanya 2 meter, maka L0 adalah 2N. Kemudian suhu awalnya dia dipanaskan dari suhu, maka T awal atau T0 adalah 25 derajat Celcius hingga 75 derajat Celcius, berarti suhu akhirnya adalah 75 derajat Celcius. Nah, ketika ada suhu awal, ada suhu akhir, maka diperoleh perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Dari soal kita peroleh bahwa panjang akhirnya adalah 2,0019 meter. Maka yang ditanya, apa jenis logam tersebut? Untuk menjawab jenis logam tersebut, kita harus mencari koefisien muai panjang logam itu. Nah, koefisien muai panjang atau alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Maka delta L sama dengan 2,0019 meter dikurangi 2 meter per 2 meter kali 50 derajat Celcius. Maka 0,0019 meter per 100 meter derajat Celcius. Meter dengan meter kita coret, maka hasilnya adalah 0,000019 per derajat Celcius. Atau kalau kita ubah menjadi bilangan baku sama dengan 19 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kalau kita lihat di tabel, 19 kali 10 pangkat minus 6 itu adalah kuningan. Contoh kedua, baja sepanjang 30 cm dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir baja jika panjangnya bertambah sebesar 0,02 cm? Kalau koefisien muai panjang baja adalah 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat pada soal ini yang diketahui adalah panjang awal atau L0 sama dengan 30 cm. Kemudian dipanaskan dari suhu, maka itu adalah menjadi suhu awal atau T0 sebesar 20 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir? Maka yang ditanyakan adalah T akhirnya berapa atau suhu akhirnya berapa jika pertambahan panjangnya atau delta L-nya sebesar 0,02 cm dan alfanya atau koefisien muai panjangnya adalah 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, untuk mencari besarnya suhu akhir, kita harus mencari terlebih dahulu besarnya pertambahan ataupun perubahan suhunya. Untuk mencari perubahan suhu, kita bisa menggunakan rumus alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Maka sekarang kita masukkan angkanya. Alfanya sebesar 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius sama dengan 0,02 cm per 30 cm dikali delta T. Nah, di sini cm dengan cm tidak perlu kita ubah ke dalam meter. Bisa langsung kita coret. Cm bagi cm sama dengan 1. Oke, maka delta T sama dengan 0,02 ini kita ubah menjadi bilangan baku. Menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 per 30 kali 11 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. 2 dengan 30 bisa kita bagi. 2 bagi 2 sama dengan 1. 30 bagi 2 sama dengan 15. Sementara 10 pangkat minus 2 dengan 10 pangkat minus 6 bisa kita bagi. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 4.
tetapi 10 pangkat minus 4 naik ke atas menjadi 10 pangkat 4. Jadinya 1 kali 10 pangkat 4 per 15 kali 11 per derajat Celcius. Maka delta T-nya sama dengan 1 dikali 10 pangkat 4 per 15 kali 11 per derajat Celcius. Atau 1 kali 10 pangkat 4 sama dengan 10.000 dibagi 15 kali 11 per derajat Celcius. Maka delta T sama dengan 60,61 derajat Celcius. Ini masih delta T, sementara yang ditanyakan adalah suhu akhir. Untuk mencari suhu akhir, kita gunakan delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Maka 60,61 derajat Celcius sama dengan T dikurangi 20 derajat Celcius. T sama dengan 60,61 ditambah 20 sama dengan 80,61 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya adalah 80,61 derajat Celcius. Selanjutnya, kamu boleh berlatih dari buku cetak halaman 141 bersama gurumu di kelas. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.